Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempraktikkan komunikasi lintas atasan dan bawahan mengenai permasalahan produktivitas perusahaan yang menurun. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rifan Satrio Pambudi dengan nomor induk mahasiswa 210103577. Dan dengan saya, Adri Sulaiman Wicaksono, dengan nomor induk mahasiswa 210103545. Ya, mungkin langsung aja kali ya. Ya. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ada yang ingin saya sampaikan ke kamu. Tapi mengingat kondisi sedang pandemik seperti sekarang ini, yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Jadi pertemuannya melalui via Zoom saja tidak apa-apa kan? Oh iya, Pak. Tidak apa-apa. Jadi bagaimana, Pak? Apakah ada masalah atau ada yang bisa saya bantu? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai produktivitas perusahaan dalam 3 bulan terakhir. Nah, pertama-tama saya ingin mendengar dulu nih, laporan produktivitas perusahaan kita dalam 3 bulan terakhir. Baiklah, saya akan melaporkan produktivitas perusahaan dalam 3 bulan terakhir ini. Dalam 3 bulan terakhir ini, produktivitas perusahaan kita menurun sebanyak 30%, Pak, yang menyebabkan penurunan pada omset perusahaan sebanyak 5%. Apa? Tingkat produktivitas kita turun 30% dan omset perusahaan turun sebesar 5%. Bagaimana bisa? Padahal permintaan di pasar mengenai produk kita itu tinggi. Dan pemasaran untuk produk kita juga tidak ada masalah. Iya, Pak. Dalam hal ini, saya sudah melakukan beberapa tindakan investigasi untuk mencari tahu apa yang menyebabkan menurunnya tingkat produktivitas perusahaan kita. Dan dari hasil investigasi saya, menunjukkan tingkat produktivitas perusahaan kita menurun disebabkan karena beberapa faktor, Pak. Baik, bisa dijelaskan faktor apa saja yang menjadikan tingkat produktivitas perusahaan kita menurun? Baik, akan saya jelaskan, Pak. Jadi, saat saya melakukan investigasi, saya menemukan masalah di bagian produksi, Pak. Alat produksi yang biasa digunakan untuk memproduksi produk andalan perusahaan kita mengalami kerusakan, Pak, dalam 3 bulan terakhir ini. Sehingga kinerja proses produksi produk tersebut mengalami penurunan, Pak. Jika dalam 3 bulan terakhir terdapat alat produksi yang mengalami kerusakan, mengapa bagian produksi tidak segera melapor? Iya, Pak. Untuk hal itu, saya sudah tanyakan langsung kepada bagian produksi. Mereka mengatakan pada saat itu mereka sudah melapor, Pak. Namun faktanya sampai sekarang ini belum ada laporan yang masuk mengenai hal tersebut. Mungkin laporannya tidak tersampaikan dengan baik, Pak. Baiklah, kalau seperti itu, dan lalu perihal alat produksi yang rusak, apakah masih bisa diperbaiki? Dalam hal ini, saya sudah bicara dengan bagian pengadaan. Mereka mengatakan bahwa alat produksi tersebut sudah tidak dapat diperbaiki, Pak. Mengingat usia alat tersebut sudah tergolong tua. Mereka memberikan saran agar perusahaan untuk membeli atau menyewa alat yang baru, Pak. Sebab produk yang dihasilkan dari alat tersebut memiliki value yang tinggi. Sehingga jika alat produksinya kurang, tentu akan berpengaruh bagi perusahaan dan pendapatan perusahaan, Pak. Menurut kamu, langkah yang harus diambil perusahaan dalam hal ini apa? Apakah harus membeli atau menyewa? Menurut saya, langkah yang harus diambil oleh perusahaan adalah membeli alat produksi yang baru, Pak. Sebab perusahaan penyewa alat produksi yang sama itu sangatlah jarang. Sehingga perusahaan harus mencari terlebih dahulu
perusahaan yang siap menyewakan. Dan hal itu akan memakan waktu yang lama, Pak. Sedangkan perusahaan kita membutuhkan alat produksi tersebut dengan cepat. Karena jika tidak, angka penurunan produktivitas dan penurunan pendapatan perusahaan kita akan terus meningkat, Pak. Jika perusahaan mengambil langkah untuk membeli, apakah tidak mengeluarkan biaya yang lebih besar ketimbang menyewa? Untuk itu, saya sudah meminta bagian keuangan untuk membandingkan biaya jika perusahaan menyewa atau membeli. Dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan biaya yang signifikan jika perusahaan membeli atau menyewa, Pak. Baik, jika seperti itu saya setuju. Segera urus semuanya ya. Dan saya berharap semua bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Baik, Pak, siap. Akan saya lakukan sebaik mungkin agar tingkat produktivitas dan pendapatan perusahaan kita akan terus meningkat. Ya. Lalu faktor penyebab apa lagi yang menyebabkan turunnya tingkat produktivitas di perusahaan kita? Berdasarkan hasil investigasi saya, penyebab lain penurunan produktivitas perusahaan kita adalah karena komunikasi dalam perusahaan kita yang tergolong buruk, Pak. Contohnya saja, saat adanya kerusakan alat produksi selama 3 bulan terakhir itu, yang bahkan sampai saat ini laporannya belum juga sampai. Itu menandakan buruknya komunikasi dalam perusahaan kita, Pak. Lalu menurut kamu, bagaimana solusi dalam menyelesaikan masalah komunikasi di perusahaan kita ini? Menurut saya, untuk menyelesaikan masalah komunikasi di perusahaan kita adalah dengan membuat lingkungan perusahaan yang memungkinkan karyawan menyampaikan laporan dan melampiaskan pendapat baik atau buruk tentang apapun dengan membuat kebijakan tentang pengaduan resmi dan terdokumentasi untuk memastikan setiap keluhan ditangani dengan adil dan menyeluruh. Apakah kamu yakin dengan solusi tersebut dapat menyelesaikan masalah komunikasi di perusahaan kita? Khawatir nanti malah menciptakan masalah yang baru. Yakin, Pak, karena dengan solusi tersebut, karyawan jadi mengetahui dengan jelas tentang siapa yang harus dihubungi saat terjadi masalah. Baiklah, untuk masalah komunikasi dan solusi tersebut nantinya akan saya tindak lanjuti. Dan mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Silakan kembali ke pekerjaan kamu dan saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, Pak, terima kasih kembali. Baik, sekian praktek yang telah kami lakukan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.